Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul. Saya Muhammad Fadil Bait. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi tentang awal dan akhir kosmos. Jadi pada kali ini kita akan berdiskusi tentang awal dari penciptaan alam semesta dan berakhirnya alam semesta. Langsung saja kita gas. Menurutmu Farul, di alam semesta ini tentunya pasti ada penciptanya. Maka bertanya, siapa pencipta alam semesta ini? Menurutku itu kalau yang menciptakan alam semesta itu menurut umat Islam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah pencipta yang tunggal dari segala sesuatu yang ada di dalam semesta. Jadi kepercayaan orang-orang umat Islam itu, dia mempercayai bahwa Allah yang menciptakan alam semesta itu dan seisinya. Allah menciptakan langit, bumi dan segala seisi dan kehendaknya yang mutlak, tanpa ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah surah kedua ayat 164, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal-kapal yang berlayar di laut dengan membawa apa yang bermanfaat bagi manusia, dan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langit berupa air yang menghidupkan bumi setelah matinya, dan dia menebarkan di bumi segala jenis makhluk, dan pengaturan angin serta awan yang dikehendakinya di antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Nah, ayat di atas ini surah Al-Baqarah ini menunjukkan bahwa Allah itu pencipta seluruh alam semesta, mulai dari planet-planet, bintang-bintang, serta matahari, serta ruang dan waktu yang ada di muka bumi ini, di alam semesta ini. Begitulah pandangan umat-umat Islam bahwa Allah yang menciptakan alam semesta ini. Oh, dari kamu mengambil pandangan menurut Islam. Jadi saya bertanya, bisakah kamu jelaskan bagaimana penciptaan alam semesta ini? Tadi penciptaan tentang langit dan bumi. Menurut agama Islam itu dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwa penciptaan langit dan bumi merupakan salah satu perbuatan yang agung. Penciptaan ini disebutkan dalam beberapa ayat dan seringkali dikaitkan dengan penciptaan dalam 6 waktu atau masa. Dalam surah Al-A'raf, sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan 6 masa atau periode. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Penciptaan alam semesta ini dalam pandangan Islam, di 6 masa ini tidak harus dipahami sebagai 6 hari, tidak bisa dipahami dengan 6 hari di dunia, karena perbedaan waktu yang ada di arsy itu, di alamnya Allah lah, di alam yang lain itu sama di alam dunia itu beda. Jadi tidak bisa pungkiri bahwa 6 masa itu atau 6 periode itu bisa disamakan dengan 6 minggu, 6 bulan atau 6 tahun. Tidak bisa disamakan. Mungkin itu adalah 6.000 tahun yang lalu, atau 6 waktu yang berbeda atau ruangan yang berbeda. Jadi dalam pandangan Islam itu penciptaan langit dan bumi itu dalam konsep waktu di dunia kita itu beda, tetapi lebih sebagai periode atau fase yang menunjukkan proses penciptaan yang berlangsung. Penciptaan dalam 6 masa itu tidak harus disamakan dengan waktu yang ada di dunia, karena perbedaan waktu di sana itu ada, kalau tidak salah kalau bukan dalam Al-Quran, dalam hadis itu yang menyatakan bahwa perbedaan waktu di alam selanjutnya atau alam akhirat itu beda dengan alam dunia. Perbandingannya itu 1 hari di sini sama dengan di sana itu
1000 tahun kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Jadi perbedaannya itu, jadi penciptaan dunia, langit dan bumi itu tidak bisa pungkiri bahwa ini 6 hari, 6 tahun atau 6 bulan, tidak bisa. Beberapa ulama berpendapat juga bahwa periode ini dapat lebih luas atau mencakup tahap-tahap panjang. Bisa jadi itu 6 masa itu 6.000 atau 6 abad. Kita tidak bisa pungkiri tentang itu. Oh, lalu bagaimana proses alam semesta ini tercipta begitu? Proses penciptaan alam semesta menurut agama Islam, dalam beberapa tafsir ada penjelasan mengenai penciptaan alam semesta yang dilakukan Allah dengan cara yang penuh kebijaksanaan. Salah satu aspek yang penting adalah bahwa Allah itu menciptakan langit dan bumi dan segala seisinya dari tiada menjadi ada tanpa bantuan apapun. Dalam surah Al-Anbiya ayat 30, apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapa mereka tidak juga beriman? Nah, saya kutip atau saya pahami dari sedikit ayat ini. Dia tadi mengatakan bahwa sebelum ini diciptakan, sebelum alam semesta diciptakan itu, semua itu alam semesta itu semua satu atau padu. Jadi sebagaimana dalam teori Big Bang, bahwa itu adalah butiran-butiran kecil yang hitam, lalu dia dileburkan atau dia meleburkan atau dia terhemburkan, sehingga partikel-partikel kecil itu atau atom kecil itu dia terpecah-pecah, dan dan seiring waktu dia berkembang. Atom-atom kecil itu, partikel-partikel kecil itu dia berkembangnya dia tidak lama berkembangnya lalu menjadi besar. Maka saya tangkap dari teori-teori Big Bang itu, dia berkembang begitu cepat. Dia tidak lama berkembangnya, setelah dia hancur, setelah dia lebur, partikel-partikel kecil itu seperti alam semesta ini, seperti bumi ini, planet-planet yang lain, itu bagian dari partikel-partikel kecil yang hancur itu, sehingga dia berkembang menjadi besar. Sehingga saat ini yang dipercaya pada zaman modern ini bahwa teori Big Bang itu adalah teori Big Bang itu adalah suatu yang banyak dipercaya orang, bahwa itulah asal mula alam semesta ini. Mungkin kesimpulannya dari 3 pertanyaanmu tadi ini, kesimpulannya alam semesta itu menurut Islam itu alam semesta itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dan menurutku saya, kalau penciptaan alam semesta ini kan kita dilahirkan setelah ada alam semesta. Jadi menurutku tidak ada yang valid tentang penciptaan alam semesta ini, karena tidak ada yang lihat atau tidak ada juga dalam Al-Quran yang menyatakan, yang spesifik menyatakan bahwa alam semesta diciptakan dari ini, dibentuk ini, kapan dan di mana. Tapi ada waktunya, maksudnya ada waktunya kapan diciptakan di alam semesta, karena ruang dan waktu itu diciptakan sebelum alam semesta ini diciptakan. Jadi mungkin ini yang bisa kupaparkan dalam pertanyaanmu yang 3 ini. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Kan tadi baik, kan kau tadi tanya tentang penciptaan alam semesta, proses penciptaan alam semesta.
Bagaimana kalau kau kira-kira menurutmu bagaimana nanti akhirnya alam semesta ini? Dalam pandangan Islam sendiri, akhir semesta itu pada akhir alam semesta itu dikenal sebagai hari kiamat. Yang dimana saya pernah nonton film 2012, yang dimana orang-orang awam tuh, orang dulu yang seperti meramalkan bahwa kiamat akan terjadi bulan 12, tanggal 12 bulan 12 2012. Dan itu terjadi dalam film itu sendiri. Nah, kemudian saya berpikir bahwa mereka mengambil pemikiran tersebut dari Al-Quran itu sendiri dan mengiming-imingi umat manusia bahwa kiamat itu terjadi pada tahun itu sekian seperti itu. Sebenarnya tidak ada yang tahu kiamat itu kapan terjadi. Namun saya akan menjelaskan sedikit tentang kepastian terjadinya kiamat itu sendiri. Nah, menarik. Dalam Islam diyakini bahwa kiamat itu pasti akan terjadi. Yang dimana kiamat terjadi itu sebagai penutup dari seluruh kehidupan di alam semesta. Bukan hanya di bumi, tapi di alam semesta. Nah, hari kiamat ini sendiri sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Dijelaskan dalam Al-Quran, Pak. Di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 7. Yang artinya, dan sungguh kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan di dalamnya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Nah, seperti itu bunyinya. Kemudian lambat laut peristiwa-peristiwa dahsyat dan fenomena alam muncul. Dalam Al-Quran sendiri ia mengatakan pada hari kiamat akan terjadi berbagai fenomena luar biasa yang akan mengguncang alam semesta, yang dimana alam semesta ini akan diguncangkan seguncang-guncangnya. Bagaimana itu kalau kita di dalam itu begini-begini ada itu di dalam surah At-Takwir, Al-Infitar dan Al-Insyiqaq. Gitu. Bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap, gunung-gunung berterbangan. Bagaimana itu, tidak bisa kita bayangkan. Pokoknya nanti kita nakal-nakal diskotik lah. Kemudian nanti ada tiupan tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala ini salah satu kejadian yang penting, yang dimana tiupan sangkakala ini akan ditiup oleh salah satu malaikat yang ditugaskan untuk meniup trompet sangkakala, yaitu malaikat Israfil. Seperti itu. Kemudian disebutkan akan ada 2 tiupan dalam peniupan trompet sangkakala. Tiupan pertama itu akan menyebabkan seluruh makhluk hidup di bumi akan mati dan menghancurkan alam semesta. Kemudian tiupan kedua akan membangkitkan semua makhluk yang mati dari kematiannya, kemudian dibangkitkan untuk menghadapi hari pembalasan. Seperti itu. Jadi kita mati dalam bentuk fisik jasad, kemudian dibangkitkan dalam bentuk roh. Seperti itu. Kemudian ini semua dijelaskan di dalam surah Az-Zumar ayat 68. Jadi semuanya itu ada landasannya, ada dalilnya. Seperti itu. Jadi kita itu harus berpegang dengan dalil. Kemudian perlu berbicara tentang hari pembangkitan, hari kebangkitan dan penghakiman, yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala akan mengadili umatnya dengan seadil-adilnya. Tidak ada hakim yang paling adil selain Allah. Semua makhluk akan dibangkitkan kembali di Yaumul Ba'ats, di hari kebangkitan. Dan pada hari itu setiap orang akan menghadapi penghakimannya untuk seluruh amal perbuatannya.
seperti itu. Bisa dibilang kita itu yaumul hisab, ya. Timbangan antara amal buruk dan amal baik. Seperti itu. Kalau amal tak buruk, masuk dulu dicuci. Maksudnya kalau lebih berat di timbangan tak dosa tak daripada amal tak, dicuci dulu dosa tak. Biar ada juga sedikit lebih berat di amal tak daripada dosa tak, biar ada sedikit dosa tak, tetap juga dicuci. Seperti itu. Kemudian setelah itu di kehidupan akhirat, setelah melalui proses penghakiman, ya, kehidupan di akhirat itu abadi, ya, tidak ada habisnya. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan memberi balasan surga, sementara yang menentang kebenarannya dan berbuat dosa besar akan mendapat balasannya. Tetapi dalam tanda kutip, meskipun ya biar dia tetap percaya, dia tetap beriman kepada Allah, baru banyak dosanya, tetap dia masuk surga. Tapi begitu nih tanggung jawabnya itu atas perbuatan dosanya itu, pasti lama tongki dicuci di neraka. Karena beda di sini harinya dengan di hari akhirat, bisa dibilang 1000 kali lipat lah. Misalnya kita 1 hari di sini, di akhirat itu bisa 1000 tahun gitu. Jadi luar biasa. Hati-hati kok. Jadi kesimpulannya, bukan menurutku sih, pandangan Islam dan pandangan Islam tentang akhir alam semesta itu lebih fokus ke spiritual, ya. Sebagai pengingat kehidupan di dunia, karena kehidupan di dunia ini hanya sementara dan akhirat selamanya. Seperti yang dikatakan jemaah tabligh, dunia sementara, akhirat selamanya. Mungkin itu saya sih menurutku. Semoga apa yang kupaparkan ini sedikit dapat kita pahami, dapat kita amalkan nanti. Semoga bernilai berkah di sisi Allah. Gitu.